Berikut ini adalah fitur internet banking yang paling sering digunakan. Dilihat dari dua penggunaan, yaitu pengguna personal dan juga pengguna SMB. Untuk pengguna personal, fitur internet banking yang paling sering digunakan adalah informasi saldo dan transfer antar rekening yang mencapai 79% dan 63% responden. Sedangkan untuk pengguna SMB, fitur yang paling sering digunakan adalah transfer antar rekening yang dimiliki oleh perusahaan, pengecekan saldo, pengecekan aktivitas rekening lainnya selain saldo, dan review histori pembayaran yang mencapai 95%, 91%, 86%, dan 82% responden. Dari total pengguna SMS dan mobile banking, yaitu kurang lebih 19,9 juta, persentase pengguna SMS atau mobile banking terbanyak dari keseluruhan nasabah yang dimiliki, tertinggi adalah dari Bank Mandiri yang mencapai 49,75% dari total 12.000 nasabah, sedangkan BRI yang memiliki total nasabah terbanyak yaitu 44.000, hanya 11,59% nasabahnya yang menjadi pengguna SMS atau mobile banking. Lalu, apakah mobile banking akan menjadi platform mainstream? Apabila dilihat dari hasil survei, sebanyak 52% nasabah telah menggunakan SMS atau mobile banking, sedangkan 48% diantaranya belum menggunakan SMS atau mobile banking. Dengan intensitas penggunaan mobile atau SMS banking, sebanyak 26% menyatakan sangat jarang atau tidak pernah menggunakan mobile atau SMS banking, sedangkan hanya 6% yang intensitas penggunaannya sangat sering. Berikut ini adalah perbandingan dari seluruh fitur SMS atau mobile banking, dilihat dari persentase penggunaan fitur mobile banking oleh perbankan, di mana pembelian isi ulang pulsa, transfer antar rekening, informasi saldo, pembayaran tagihan bulanan, dan pengubahan PIN menjadi fitur dari mobile banking yang paling sering digunakan. Sedangkan fitur yang paling sering diakses antara lain informasi saldo, transfer antar rekening, pembelian voucher isi ulang pulsa, pembayaran tagihan, pengecekan daftar rekening milik sendiri dan daftar rekening tujuan, menampilkan 5 transaksi terakhir, pembuatan alias dari nomor rekening, dan penggantian PIN SMS, yang sebanyak 82% dan 65% menyatakan bahwa fitur informasi saldo dan transfer antar rekening adalah fitur yang paling sering diakses. Berikut ini adalah biaya dari SMS atau mobile banking yang diterapkan oleh bank di Indonesia, yang terdiri dari berbagai fitur, diantaranya cek saldo, cek tagihan, transfer sesama bank, transfer antar bank, dan lain-lain. Berikut ini adalah peta e-money di Indonesia, di mana e-money di Indonesia didominasi oleh e-money dari Mandiri dan Flash BCA. Lalu, apakah e-money akan mengalami booming di Indonesia? Berikut ini adalah beberapa penggunaan e-money, diantaranya e-ticketing untuk Transjakarta, seperti Busway dan KRL yang telah diimplementasikan, bus Kopaja, Metro Mini, MRT, dan monorail yang masih direncanakan, di mana dari 350 hingga 390 ribu pengguna Transjakarta per hari, di mana 20% diantaranya merupakan pengguna e-ticketing. Terdapat 6 bank yang melayani e-ticketing Transjakarta, yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank DKI, dan Bank Mega. Penggunaan e-ticketing lainnya yaitu e-ticketing komuter. Sampai saat ini penggunaan tiket multi-trip telah meningkat sebesar 50%, di mana pengguna KRL naik menjadi 600.000 per hari sejak e-ticketing diluncurkan, dibandingkan dengan sebelumnya hanya 200.000 pengguna KRL per hari. Implementasi berikutnya yaitu e-ticketing kereta bandara. PT Railing dan PT KCC sebagai operator bekerjasama dengan 6 bank, yaitu Bank Mega, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank DKI, Bank BNI, dan Bank BRI,
Dengan menggunakan tiket vending machine, transaksi bisa dilakukan dengan menggunakan kartu debit, kredit, maupun prepaid. Tiket yang didapat berupa kartu dengan RFID yang digunakan dalam sistem e-gate. Sebagai contoh adalah Bandara Kuala Namu, Medan, yang menerapkan biaya Rp80.000 per perjalanan dengan target sebanyak 5.848 penumpang per hari. ATM telah menjadi salah satu media untuk melakukan top-up e-money. Hal ini dibuktikan dari hasil survei berikut ini, di mana lokasi dalam melakukan top-up e-money diantaranya ATM, minimarket, internet banking, kantor cabang, gerai top-up, dan lain-lain, yang meliputi counter pulsa, money changer, dan Gramedia, di mana 50% responden melakukan top-up e-money melalui ATM.